Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha melindungi, yang Maha Rahmah, yang Maha Kasih, yang memberikan kita kesehatan dan lebih utama lagi memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih menjadi hambanya yang diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mampu melantunkan salawat kepada beliau, sekaligus juga mampu meneladani ajaran-ajaran beliau dalam setiap kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu perjalanannya, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu li yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, hadis ini diucapkan Rasulullah SAW ketika dalam suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kita, dalam sejarah perjalanan umat Islam, yaitu sejarah hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Pada saat yang genting ini, hal yang paling penting yang dibahas oleh Rasulullah terkait dengan motivasi, terkait dengan niat. Di saat yang paling genting, ketika harta ditinggalkan, ketika keluarga ditinggalkan, ketika rumah tempat tinggal ditinggalkan, hanya satu yang Rasulullah pesankan kepada kita, yaitu menjaga niat yang melekat di dalam diri kita, yang menempel di dalam sanubari kita. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah rasulih fa hijratuhu ila Allah rasulih. Kalau orang berhijrah untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat ganjaran berupa ridha Allah dan ridha Rasulnya dan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Tapi barang siapa yang berhijrah li dunya yusibuha, karena untuk mencari dunia, karena perdagangan, karena motivasi lainnya, awi mura'atin yang kihuha, atau untuk mencari jodoh, mencari perempuan, mencari wanita yang ingin dinikahi, mencari ras terbaik dari ras yang lain yang ada di dunia, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesungguhnya hanya akan didapatkan seperti yang apa dia inginkan di dunia. Hadirin rahimakumullah, ini yang perlu kita renungkan bersama terkait dengan perjalanan hidup kita. Tentunya kita kan hadis-hadis ini sebenarnya kita pelajari dulu ketika kita masih di sanawiyah atau di aliyah atau di awal-awal semester pelajaran hadis, di awal-awal kuliah kita. Ini tentang motivasi, bagaimana kita meluruskan niat di dalam setiap aktivitas diri kita, bahwa jangan sampai kegiatan-kegiatan yang sudah nampaknya zahirnya baik tapi tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena motivasinya yang salah. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan niatnya untuk mencari selain dari Allah Subhanahu wa taala. Camkan terus bahwa apapun yang kita lakukan, terlebih ibadah mahdhah ataupun ibadah sosial, semuanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalaupun ada akibat-akibat sampingan, efek-efek samping berupa pujian manusia atau imbalan materi dari manusia, itu hanyalah bonusnya saja. Tetapi intinya yang paling utama adalah ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan dakwah, ketika kita melakukan ibadah, itu hanya lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Allah mengatakan, kamu tidak sekali-kali diperintahkan kecuali hanya untuk ikhlas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selalu mewakili, mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita, dan semoga kita mendapat syafaat Rasulullah pada hari nanti di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.